Ya. Hai viewers, berjumpa lagi bersama saya Isi Atada di acara Bincang Online JPNN.com. Kali ini tema kita yakni berbagi plasma menyelamatkan sesama. Seperti kita tahu belakangan ini handphone kita pasti selalu mendengarkan kabar bahwa entah kerabat, entah keluarga, teman membutuhkan donor darah plasma. Untuk itu, kali ini kita akan membahasnya bersama Kepala Bidang Pelayanan Darah Unit Transfusi Darah Pusat TNI, yakni Dr. Nova Surya Indahipi. Kemudian nanti juga ada CEO Riblot, yaitu Leonika Sari. Sudah terhubung kita bersama dua narasumber kita kali ini. Halo Dr. Nova, halo Mbak Leo. Halo. Halo Mbak Eci. Iya, Mbak, aku sebelum ke Dokter Nova, aku ke Mbak Leo dulu nih. Oke. Mbak Leo sudah berapa lama sih berkecimpung membangun Riblot ini? Kemudian terpikir membuat aplikasi ini tuh karena apa, Mbak? Singkat aja, Mbak. Oke, jadi sejak 2015 ya, waktu itu kita berangkat dari ada teman seangkatan kita yang butuh darah. Kemudian karena kita background-nya anak-anak sistem informasi, jadi kita akhirnya bikin aplikasi ya, atau sebuah sistem untuk membantu menyelesaikan permasalahan kekurangan donor darah ini. Terus saat pandemi, Riblot kan juga mulai memfasilitasi pencarian pendonor plasma nih, Mbak. Gimana cara kerjanya, seperti apa sih? Ya, kalau dari Riblat, sebenarnya sistem kita membantu pendonor darah untuk rutin donor secara sukarela kepada berlokasi di UTD atau unit transfusi darah di tiap daerah ya. Nah, contohnya seperti pada saat selama pandemi ini, kita membantu PMI tidak hanya memperoleh donor darah rutin, tapi juga memperoleh pendonor plasma konvalesen. Nah, mulai dari aplikasi yang menyediakan informasi jadwal, kemudian syarat untuk donor plasma, kemudian juga alamat PMI yang bisa didatangi, kemudian juga ada program reward yang kita lakukan sejak pandemi, mulai dari undian motor, kemudian juga ada voucher belanja bagi yang donor plasma, sehingga ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi pendonor ya, untuk jadi donor sukarela, seperti itu. Nah, sejauh ini respon dari masyarakat atau penyintas COVID seperti apa, Mbak? Apa sudah banyak atau jumlahnya seberapa mungkin? Iya, jadi sebenarnya sejak 2020 itu adalah pertambahan user atau pendonor kita yang paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 2015. Mungkin karena adanya pandemi ini, kemudian juga kebutuhan plasma dan orang lebih aware ya terkait pentingnya donor darah dan plasma. User kita itu awalnya dari 20.000 itu bisa jadi 50.000 dalam setahun gitu karena pandemi ini. Nah, itu pun juga kenapa bisa seperti itu? Karena kita bersinergi juga dengan PMI. Walaupun saat ini kita baru kerjasamanya dengan PMI beberapa daerah, yaitu PMI Surabaya dan Gresik. Nah, jadi menariknya adalah semakin banyak pendonor. Tapi karena pendonor plasma ini kan ada masanya, di mana mereka tidak bisa donor terus-menerus seperti donor darah biasa ya. Jadi biasanya kalau titer antibodinya sudah habis, kita harus cari baru lagi pendonornya. Seperti itu, Mbak Eci. Nah, berarti ini belum bisa dari daerah semuanya ya, Mbak? Masih terbatas lingkupnya gitu? Ya, jadi kalau untuk jadwal itu kita bisa lihat semua kota, baik yang di Jakarta, Solo, dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau untuk program rewardnya memang baru di Surabaya dan Gresik gitu. Nah, kemudian apa kebanyakan pendonor yang ini di usia berapa ya, Mbak ya? Yang mendaftar rata-rata? Di Riblat usia 17 sampai 35 tahun. Karena kita sesuai target kita di awal yaitu meningkatkan atau mempromosikan donor darah untuk menjadi lifestyle yang populer di kalangan anak muda. Jadi target kita adalah millennials. Oke, kita lanjut dulu ke Dokter Nova nih, Dok. Ya, Ya, Dok. Dok, untuk syarat menjadi pendonor plasma konvalesen itu apa saja sih, Dok? Bisa tolong dijelaskan, Dok? untuk syaratnya sendiri sebenarnya ya karena ini darahnya kalau saya bilangnya agak-agak eksklusif ya, karena kita harus mencari plasma yang mempunyai
antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau virus dari COVID-19 ini, itu harus pertama, dan mereka juga rata-rata pendonornya adalah orang-orang yang baru mengalami sakit ya. Jadi dalam waktu kita mencarinya biasanya yang diminta untuk donor adalah 14 hari setelah dinyatakan sembuh. Itu pun kalau bebas gejala selama 14 hari tersebut sampai yang 3 bulan. Ya, jadi yang paling maksimal untuk paling mudah untuk mencari pendonor plasma adalah dari situ. Nah, karena orang-orangnya juga baru sakit, kita juga membatasi usianya dari 18 sampai 60 tahun. Terus karena pengambilan plasmanya itu perlu plasma yang cukup untuk diberikan ke pasien, itu kami meminta pendonornya minimal berat badannya adalah 55 kg. Terus dari segi kalau untuk karena ini adalah yang diberikan adalah plasma, yang bisa mendonorkan plasma itu rata-rata adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Kalau perempuan yang sudah pernah hamil itu masih ada kemungkinan dia mempunyai antibodi terhadap leukosit yang pada akhirnya bisa menyebabkan pasien malah yang diberikan plasma tersebut mengalami sesak. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan, harus perhatikan agar plasma ini tidak hanya aman untuk pendonornya, aman juga kepada pasiennya, dan juga kita juga harus mikir kepada stafnya, jangan sampai orang yang ternyata ya mungkinan masih lagi posisi baru terkena, terus dia masih menyebarkan virus. Nah itu kita juga tidak, kita harapannya adalah yang sudah sembuh dan batasannya sampai 3 bulan itu pun harus bebas gejala gitu loh. Kalau tidak ada gejala itu kita harapkan karena dia baru kena juga. Sudah sembuh, kemudian mungkin dia ingin mendonor, tapi 6 bulan berarti nggak bisa, atau seperti apa, Dok? Sebenarnya kalau ditanya apakah antibodinya masih ada atau tidak, dari penelitian ada yang bilang sampai 9 bulan, ada yang sampai 11 bulan, bahkan masih ada antibodinya. Tapi kembali lagi, seberapa banyak antibodi tersebut, apakah masih bisa untuk mendonorkan plasma atau tidak. Karena untuk mendonorkan plasma kita perlunya antibodi yang cukup banyak, karena kita maunya kan kita memberikan, kalau saya bilangnya kayak tentara sekutu, bantuan untuk pasien. Kita nggak mau kasih ke pasien yang tentara sekutunya yang lemah, yang jumlahnya sedikit. Pasti maunya yang jumlahnya cukup banyak dan kalau bisa kuat gitu kan. Nah, dari segi jumlah ya ada batasan untuk berapa sih yang bisa untuk donor plasma. Jadi kalau ditanya apakah ada, mungkin masih ada sampai 9 bulan, 11 bulan mungkin masih ada, tapi apakah bisa donor plasma atau tidak, nah itu yang masih mesti diperiksa terlebih dahulu. Kalau ditanya apakah sampai 6 bulan ada yang ada, jawabannya ada. Tapi kalau kita cari di antara pendonor yang di antara orang yang baru terkenanya dalam waktu 3 bulan sama yang 6 bulan, itu kemungkinan untuk menemukan yang jumlahnya masih cukup untuk donor plasma itu lebih banyak di yang kurang dari 3 bulan daripada yang antara 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalau saya bilangnya, saya biasanya bikin contohnya adalah kalau kurang dari 3 bulan, di antara 4 calon pendonor, kita bisa menemukan 1 yang bisa donor plasma. Tapi kalau di antara 3 sampai 6 bulan, di antara 10 calon pendonor, itu mungkin hanya 1 yang bisa, akan ada biaya tambahan yang lebih besar kalau kita mengambilnya dari pendonor yang calon pendonor antara 3 sampai 6 bulan. Gitu. Kemudian bedanya kita donor biasa, donor plasma tuh apa aja, Dok? Kalau donor darah biasa, ya yang diambil adalah darah biasa. Jadi maksudnya kalau untuk donor plasma konvalesen ini kan dicari dari pendonor dari yang penyintas yang mempunyai antibodi terhadap suatu penyakit. Ya, jadi dia punya antibodi terhadap suatu penyakit karena dia sudah sembuh. Jadi sudah konvalens dari penyakit tersebut. Makanya disebut plasma konvalesen. Ya itu, jadi kalau ditanya kalau orang butuh misalnya packed red cell darah merah pekat, itu siapa saja bisa mendonorkan darahnya, tapi kalau untuk yang donor plasma konvalesen ini
saya bilangnya agak eksklusif pendonornya. Jadi kembali lagi harus orang yang sudah pernah kena sakitnya. Jadi harus ada bukti bahwa dia ada bukti positifnya terkena penyakit, terus ada bukti bahwa dia sudah dinyatakan sembuh. Habis itu ada 14 hari bebas gejala. Nah, itu jadi kembali lagi untuk pendonor ini, untuk pendonor plasma konvalesen dia lebih eksklusif karena lebih susah nyarinya pendonornya. Gitu. Kemudian untuk jumlah darahnya, setahu saya dengar-dengar katanya lebih banyak yang plasma ya dok, apa benar dok? Apanya yang lebih banyak dari jumlah darah yang diambil? Oh, oke. Kalau untuk pengambilan plasma konvalesen sendiri sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah donor darah biasa. Jadi kalau donor darah biasa, sel darah merahnya bisa dipakai juga untuk pasien lain. Dan yang diambil itu adalah seperti donor darah biasa biasanya, tapi karena untuk plasma konvalesen ini butuh plasma sekitar 200 mili, biasanya diambilnya 450 mili. Kalau donor darah biasa, biasanya untuk Indonesia saat ini masih di angka 350 mili. Walaupun sebenarnya bisa untuk 450 mili. Nah, ada lagi cara kedua adalah dengan alat namanya aferesis, yang kita sebut dengan prosesnya plasmaferesis. Dengan plasmaferesis ini kita bisa dapat plasmanya kembali lagi tergantung berat badan, tergantung darahnya seperti apa gitu. Nah, itu bisa antara 400 mili, 400 mili, 600 atau 600 mili. Atau ada juga yang ngambil bahkan sampai 800 mili, tergantung lagi kepada berat badannya dan aliran darahnya. Gitu. Jadi banyak sekali sih yang mesti dipertimbangkan untuk mengetahui apa yang mau diambil itu berapa banyak. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, buat viewers yang lagi nyaksiin di YouTube, boleh kalau mau tanya-tanya, boleh tulis komen di situ, tapi jangan curhat ya. Oh ya, aku mau balik lagi nih ke Mbak Leo nih. Mbak Leo, maaf sebelumnya, berarti sejauh ini Mbak Leo juga pernah mendonor plasma atau alhamdulillah sampai sekarang masih negatif nih Mbak? Kalau sampai sekarang masih negatif, tapi saya pendonor darah rutin, yang donor darah biasa. Mbak, berarti yang dilakukan red blood ini untuk menarik penyintas COVID menghadirkan hadiah ya Mbak ya? Tadi. Iya benar. Iya benar. Sejauh ini. Iya, jadi ketika kita membantu PMI ya, awalnya kan kita hanya membantu melalui himbauan ya. Jadi dengan membangkitkan rasa sosial dan kemanusiaan gitu sulit ya, karena banyak penyintas ini yang mungkin ya kita mengerti kondisinya, kita sudah ngobrol dengan beberapa penyintas bahwa penyintas ini kan juga latar belakang dan kondisi ekonominya beragam. Mayoritas adalah masyarakat yang ketika mereka kena COVID itu satu traumanya dari beberapa hal, mulai dari trauma psikis, kemudian trauma ekonomi juga. Nah, terus juga untuk donor plasma ini kan harus 2 kali ke PMI. Nah, beda dengan donor darah biasa itu hanya mungkin sekali dan cuma 10 menit, 15 menit selesai. Tapi kalau donor plasma harus 2 kali ke PMI. Yang pertama kali mungkin setengah jam, kemudian juga kalau yang kedua kali mungkin bisa 1-2 jam, karena proses donor tadi seperti Dr. Nova sampaikan menggunakan mesin aferesis. Nah, sehingga ini akan memberatkan calon pendonor plasma konvalesen, karena kan orang juga mikir, waduh ini transportasinya jauh, habis ongkos juga, dan mungkin untuk jadi donor sukarela kan menolong orang yang mungkin tidak dikenal gitu. Jadi akhirnya kita bekerja sama dengan organisasi dan perusahaan ya untuk mensponsori reward ini bagi yang mau mendonorkan plasma. Seperti yang kita lakukan minggu lalu di Surabaya, waktu itu kita testing dulu ya, kita trial atau pilot dulu. Waktu itu kita sediakan 100 voucher belanja senilai 250.000 waktu itu. Jadi kita sebenarnya menduplikat strategi yang ada di PMI Solo waktu itu ya. Nah, jadi di Surabaya kita duplikat di Surabaya dan Gresik. Jadi total ada 200 voucher belanja senilai 250.000. Untuk yang ikut screening dapat 50.000 voucher belanja ya, bukan dalam bentuk cash.
Kemudian kalau yang berhasil donor plasma itu dapat 200.000. Dan ternyata itu dalam 3 hari habis langsung ya. Dan itu ya kita lihat orang jadi lebih mau berangkat. Beda dengan strategi sebelumnya, kalau kita cuma menghimbau, ya menggerakkan rasa kemanusiaan, saya rasa tidak banyak yang tergerak. Mungkin ada yang berangkat, tapi ya tidak banyak jumlahnya. Sedangkan kebutuhan masih sangat tinggi ya sekarang gitu. Itu Mbak Eci. Kalau sejauh ini ada kesulitan nggak sih? Maksudnya untuk mengatur, misalnya sudah ada pendonor, untuk mengatur memberikan donornya seperti apa, Mbak? Iya, jadi sekarang tantangan yang paling besar yang dihadapi adalah kurangnya jumlah mesin aperesis itu yang ada di UTD PMI. Saya ambil contoh studi kasus di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur sendiri mungkin hanya ada sekitar 8 kota atau kabupaten yang punya mesin aperesis. Paling banyak itu di Surabaya. Itu Surabaya hanya ada 7 mesin aperesis, yang 1 untuk tromboaperesis, yang 6 untuk plasma aperesis. Nah, karena harga mesin ini kan sangat mahal, satu mesin itu sekitar 1 miliar. Nah, tidak semua PMI kota atau kabupaten itu punya mesin, sehingga permintaan se-Jawa Timur itu kalau ada permintaan plasma konvalesen, banyaknya minta ke Surabaya. Nah, kemarin saya juga diinfo pada saat diskusi dengan PMI Jawa Timur itu saat ini permintaannya total di Jawa Timur ada 1.000 lebih. Nah, sedangkan di Surabaya mesinnya hanya 6 untuk memproses plasma konvalesen. 1 hari mesinnya cuma bisa memproses 10 pendonor. Berarti kan sehari cuma 60 pendonor ya yang bisa diproses. Jadi antrian mesinnya terhambat. Padahal pendonornya sudah mulai banyak ya, karena penyintas sudah mulai bermunculan penyintas barunya, sudah mulai aware, mereka berangkat screening. Itu banyak yang antri berjam-jam karena mesinnya terbatas. Mungkin sekarang challenge-nya adalah seperti itu yang dihadapi. Berarti bisa dikatakan banyak pendonor yang gagal gitu ya, Mbak? Atau gimana, Mbak? Lebih tepatnya begini, biasanya kalau dulu pada saat, mungkin karena permintaan belum banyak ya, hari ini screening, besok sudah dipanggil donor, darahnya diproses, sudah bisa langsung dikirim ke rumah sakit, karena mesin itu tadi ya. Nah, itu waktu itu kemarin kita sempat bantu, misalnya karena waktu itu kita lihat permintaan kan beragam ya dari berbagai macam kota. Akhirnya kita bantu konekkan PMI Gresik waktu itu dengan salah satu sponsor, akhirnya mereka dapat mesin aperesis baru 1. Nah, jadi sekarang Gresik sudah mulai membantu ini ya, memproses plasma konvalesen lebih cepat untuk kebutuhan di Jawa Timur. Nah, itu saya harap ya semoga di tiap provinsi itu nanti bisa saling ini ya, berkolaborasi lah dengan semua lapisan masyarakatnya. Gitu. Oke, kita balik dulu ke Dr. Nova nih, Dok. Nah, kalau soal yang alat tadi, Dok, yang disebutkan, saya lupa nyebutin namanya, takut salah. Kalau di PMI Pusat, ada berapa, Dok, alat secanggih dan semahal itu tadi? Ya, kalau di PMI Pusat kami ada alat 4 untuk ininya. Jadi memang untuk penyediaan plasma konvalesen ini memang belum semua UDD yang bisa mengambil plasma konvalesen tersebut. Jadi ada banyak hal sih yang yang mesti dipertimbangkan. Yang pertama adalah tadi ketersediaan alat. Karena kalau misalnya dia tadi seperti saya bilang ada 2 jenis, ada 2 cara donor plasma konvalesen ini. Yang pertama adalah donor biasa, donor darah biasa. Tapi ini kalau donor darah biasa hanya dapat 1 kantong, terus baru bisa donor 2 bulan lagi. Artinya pada saat dia donor berikutnya, kemungkinan kadar antibodinya sudah turun. Sementara kalau yang pakai aferesis itu bisa diambil lebih dari 1 kantong dan 2 minggu kemudian bisa diulang lagi pengambilan plasmanya. Jadi artinya sebenarnya dengan 1 pendonor artinya lebih banyak lagi pasien yang bisa dibantu. Ya terkait alam campur sama darahnya si pendonor lain dan lain-lain itu harga kit aferesisnya sendiri antara 2 sampai 3 juta per kantong per kitnya sekali pakai buang tersebut. Nah, itu juga lumayan. Nah, jadi kalau ditanya apakah alat aferesis ini ya kita sih sebenarnya kalau misalnya kita pengadaan ya kita juga harus mikir juga kalau misalnya nanti suatu saat
plasma konvalesen ini tidak lagi diperlukan, itu alat aferesis itu akan dipakai untuk apa, itu juga harus dipikirkan ke depannya. Jadi memang saat ini sih kita udah usaha untuk menambahkan alat-alat aferesis tersebut, dan titik-titik pengambilan juga lebih diusahakan untuk diperbanyak. Jadi saat ini kita sedang usaha untuk menambahkan sekitar 5 titik lagi untuk pengambilan plasma feresis ini. Dan memang kita karena pusat itu mikirnya harus Indonesia ya, nggak cuma Jawa Timur, nggak cuma ini, jadi ada titik-titik yang kayak di luar, kayak di Kalimantan, itu juga harus dipikirkan, terus juga di Nusa Tenggara Barat dan lain-lainnya. Jadi memang kalau ditanya apakah alat aferesis ini bisa terus kita tambah gitu, juga kita harus mikir juga pertama akan dipakai apa nanti kalau ke depannya. Yang kedua, sebenarnya yang lebih perlu itu memang semuanya pasti akan bilang perlu, cuman titik mana dulu yang harus kita dahulukan. Jadi kita usahanya adalah dengan cara memperbanyak titik sehingga lebih banyak orang yang bisa donor, sehingga bisa lebih banyak pasien yang bisa kita bantu. Nah, biasanya dok, satu pendonor itu bisa untuk berapa pasien sih dok? Satu pendonor, Kak. Kembali lagi, pasien ini sekarang kalau di luar negeri rata-rata mintanya 2 kantong ya, satu pasien. Tapi untuk Indonesia ada kalau saya bilangnya ada cara sendiri. Kadang-kadang minta sampai 6 kantong, ada yang minta sampai 8 kantong. Bahkan kemarin ada yang saya sampai kaget minta 14 kantong, saya sendiri nggak tahu untuk apa. Jadi pada saat dapat 14 kantong tersebut itu juga saya mempertanyakan itu untuk apa, apakah benar hanya plasma saja, jangan butuh darah yang lain. Nah, tapi kalau menanyakan ke pasien memang ke keluarga pasien biasanya agak susah untuk menanyakan secara detail yang diperlukan itu apa. Jadi kembali lagi kalau berapa banyak yang dibutuhkan, untuk saat ini sih kita bisa bilangnya 2-3 kantong dulu lah untuk satu pasien. Kemudian dok, berapa persen sih dok donor plasma ini bisa membantu penyembuhan pasien COVID? Kalau berdasarkan hasil penelitian sih rata-rata bilangnya adalah, jadi kalau saya bilangnya kalau di dalam itu kan adanya antibodi ya terhadap virus. Nah, kalau saya bilangnya, kalau bikin contoh itu adalah virusnya itu kayak paku, antibodi itu adalah magnet. Jadi kalau magnetnya bisa narik pakunya dibawa keluar, itu artinya akan jadi fungsinya magnet itu untuk narik pakunya biar keluar dari tubuh. Jadi tidak masuk ke dalam sel tubuh si pasien, tidak menyebabkan kerusakan di tubuh pasien. Tapi kalau pakunya sudah keburu menancap ke dalam ke dinding atau apa, misalnya pun kita tarik itu pakunya, itu di dindingnya biasanya sudah ada lubang. Nah, ini yang kalau saya bilangnya kalau fungsi paru-parunya sudah keburu sangat rusak, apalagi sangat rusak udah kayak ventilator, biasanya kalaupun virusnya kita ambil, kita misalnya dihentikan, ya paling fungsi paru itu tetap akan ada masalah. Jadi itu yang mestinya ya. Jadi kalau misalnya diberikan bukan berarti terus akan serta-merta lepas dari ventilator, tapi jadi mesti dilihat juga apakah fungsi parunya itu sudah seberapa banyak rusaknya karena si virus ini. Kalau diberikan plasma konvalesen, virusnya akan berkurang, harapannya sel paru-paru yang diserang juga akan berkurang, harapannya fungsi paru-parunya yang rusak juga lebih sedikit itu. Jadi lebih ke arah itu. Jadi kalau ditanya fungsi apakah berarti lepas, misalnya diberikan plasma konvalesen akan lepas ventilator, saya jawabnya tidak, karena kita sekali lagi harus lihat fungsi paru-parunya apakah masih baik atau tidak. Gitu. Jadi, Dok, masih menyambung yang tadi dokter sampaikan.
pasien separah apa yang membutuhkan donor plasma ini, Dok? Apakah semua pasien COVID membutuhkan plasma ini atau seperti apa, Dok? Tadi yang dikatakan salah satunya paru-paru atau komorbid apalagi, Dok, yang harus benar-benar membutuhkan plasma ini, Dok? Kalau ditanya apa pasien mana yang sebaiknya mendapatkan plasma konvalesen, maaf mungkin bukan kepada saya ya, karena saya bukan dokter yang megang pasien di rumah sakit. Tapi kalau dari segi penelitian yang ada itu juga harapannya adalah pada saat mau berubah jadi berat, nah itu jangan sampai dia keburu jadi berat, itu diberikan plasma konvalesen. Kalau berat, jangan sampai dia akhirnya jadi kritis, diberikan plasma konvalesen. Tapi itu juga biasanya lihat waktu berapa lama setelah dia terkena sakit, karena kita bilangnya ada golden time untuk pemberian plasma konvalesen. Nah ini kalau tanya waktunya berapa lama, terus segala macam, itu saya pikir seharusnya bicara dengan dokter paru daripada dengan saya. Kemudian, Dok, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan donor plasma? Oke, biasanya kalau donor plasma, apa yang dilakukan? Saya bilang sih jaga kesehatan ya, makan segala macam. Saya tidak ada strict apapun, cuman memang karena ini kita bicaranya adalah plasma, dan di dalam plasma itu paling masih kayak lemak, terus jadi kayak trigliserid segala macam, itu mempengaruhi bentuk plasmanya. Dan ada beberapa pendonor yang kebetulan pada saat kami periksa ternyata plasmanya keruh. Nah ini kalau keruh seperti ini biasanya kita tidak sarankan untuk donor plasma, karena ada beberapa alasan sih memang. Jadi kalau mau donor plasma mungkin harus jaga dulu makanannya, jangan sampai terlalu banyak santan, berminyak, jadi berlemak, sehingga pada saat pengambilan plasmanya itu bentuknya jernih, sehingga bisa diberikan ke pasien. Jadi plasma yang keruh tuh biasanya karena makanannya, Dok, atau karena faktor apa saja, Dok? Paling besar adalah makanan. Kemudian, Dok, yang sering dicurhatin pendonor tuh apa, Dok? Efek samping setelah melakukan donor plasma, Dok? Rata-rata sih kalau donor tidak bilang apapun ya. Kalau mungkin kalau di kami karena orangnya nggak begitu banyak yang donor. Terus yang kedua kita usahain sebisanya kita bikin bercanda, para pendonor itu kita ajak bercanda. Jadi kalau ada yang kayak takut segala macam, terus kita bilangin, masa segitu aja takut Bapak, itu yang ibu-ibu aja bisa bukan ibu, yang perempuan aja yang belum pernah hamil kebetulan ada waktu itu, terus itu bisa nggak apa-apa kok, nggak ketakutan gitu. Jadi kita ajak bercanda, dengan begitu si pendonornya tidak mengalami tidak merasakan apapun. Kalau dari segi efek samping ya sama seperti donor biasa, mungkin ada memar, tapi jarang sekali. Kayak Bu Leonika mungkin juga pasti juga tahu ya Bu, kalau terkait terus ada yang merasa pusing, tapi ya kembali lagi pusing itu kalau saya bilangnya adalah sugesti. Kalau pikirannya adalah oke, nanti saya akan pusing, biasanya benar pusing gitu. Tapi kalau misalnya dari awal bilang enggak kok, enggak pusing, nah itu biasanya benar-benar enggak pusing. Jadi kembali lagi bagaimana caranya untuk mengajak pendonor merasa happy saat donor, biasanya tidak mengalami apapun. Sama nggak sih, Dok? Seperti donor biasa. Biasanya kan kalau saya donor biasa, pulangnya dikasih kacang hijau, terus susu atau sebagainya. Ini beda nggak nih, Dok, nih kalau plasma? Kalau untuk donor plasma sama posisinya. Biasanya sih kalau misalnya tidak diberikan makan, tapi karena sekarang keadaan seperti ini mungkin pilihannya bukan makan di tempat ya. Kalau dulu kan bisa makan di tempat rame-rame, tapi kalau sekarang mungkin makan di tempat dibatasi. Jadi diberikannya kayak kayak kantong isinya ada minuman, ada snack. Nah itu jadi hal seperti itu. Jadi kayak kalau saya bilangnya kayak donor pada saat donor di mobile unit. Kalau donor biasa kan kita suka ada MU, nah itu seperti itu. Jadi
Kalau dulu kan pakai Indomie ya di DKI, tapi ya sekarang posisinya yaitu diberikan tas isinya ada minuman dan snack. Nah, kalau untuk di PMI Pusat sendiri dibatasin nggak sih dok? Misalnya sehari berapa atau ditampung semuanya dalam sehari atau seperti apa? Ya, kita juga harus membatasi karena tadi seperti yang kata Bu Leonika, itu alat nggak bisa terus-terusan kita pakai. Ya alatnya sendiri ya kalau saya bilangnya perlu dijaga lah karena harganya juga lumayan kan ya tadi. Kalau di kami nggak, ya karena tidak, posisi kami di pusat kan hanya sebagai backup. Jadi kalau misalnya kayak PMI DKI, kalau ada di kami ada plasma, kita akan bantu kirim ke PMI DKI atau ke beberapa PMI-PMI yang lain juga kita coba bantu. Terus juga bahkan rumah sakit kayak di berbagai daerah juga kita bantu. Jadi kalau secara jumlah sih kita tidak terlalu banyak. Jadi donornya pun juga tidak terlalu banyak, tidak seperti DKI yang atau tadi Surabaya bisa sampai bisa 70 80 orang sehari. Nah, itu ya kalau di kami tidak sebanyak itu sih. Ya, Nah, aku mau lagi karena susah nyari donornya juga sih. harus Donornya benar-benar juga susah. Iya. sulit. Kadang-kadang saya pernah kita datangin suatu institusi, ada sekitar 100 calon donor yang dibilang awalnya, terus ternyata yang bisa datang hanya 50. Terus pada saat diwawancara hanya 27 yang bisa kami ambil sampelnya. Dari 27 hanya 6 yang bisa donor plasma pada akhirnya. Jadi kebayang kalau ditanya bagaimana kami usaha itu dah. Jadi kalau orang pada bilang, "Dok, susah sekali mencari donor plasma." Ya, kami cuma bisa bilang, "Iya, kami udah ngerasain udah setahun ini seperti apa rasanya." Jadi memang nggak semudah itu. Juga susah ya dok ya? Nggak langsung cocok aja ya? Iya, banyak yang tadi kadar antibodinya sudah turun. Jadi ada yang baru tahu setelah lewat 3 bulan. Jadi itu kayak hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin eh, jumlah calon pendonornya juga menurun. Gitu. Jadi kalau bisa ya begitu sembuh ya udah donor aja. Ada yang maaf menunggu keluarganya sakit dulu baru mau donor. Kalau yang kayak gitu kan kadang-kadang keburu lewat masa masa untuk donor plasmanya. Jadi kadar antibodinya ada keburu turun. Pada saat ada keluarganya yang butuh, ternyata kadar antibodinya ada turun, dia nggak bisa donor plasma juga. Jadi kalau saya sih mengharapannya begitu ada yang sembuh 2 minggu bebas gejala, ya mohon donor plasma saja. Pasti akan dipakai baik pasien manapun juga pasti akan ada banyak karena saat ini pasiennya banyak sekali. Nah, aku mau ke Mbak Leo nih, Mbak. Mbak Leo, daerah mana sih yang paling sulit untuk mendapatkan plasma nih, Mbak? Kalau melihat ini ya, angka perolehan stok plasma sebenarnya semua daerah sulit ya, bahkan di Surabaya. Karena stoknya nol terus ya, dari laporan harian ya. Karena begitu selesai diproses, plasmanya sudah pasti dialokasikan ke antrian pasien gitu. Jadi semua daerah itu sulit gitu. Nah, tapi mungkin yang memang tadi ya, seperti yang Dr. Nova sampaikan, memang benar, mesin itu kan juga jangan sampai nanti ada pengadaan mesin terus mesinnya nganggur, karena kan juga sebelum adanya pandemi COVID itu ya mesin itu biasanya hanya dipakai untuk trombosit aparesis ya, dan itu permintaannya sangat jarang, jadi biasanya banyak nganggurnya. Nah, jadi ya itu tadi ya, memang semua daerah itu sulit sebenarnya, karena semua daerah ini ya ada permintaan plasma. Tapi memang yang paling banyak adalah ya pasti daerah yang punya rumah sakitnya paling banyak atau bornya paling tinggi ya, bed occupancy rate-nya paling tinggi. Dari situ sudah pasti permintaannya tinggi gitu. Nah, kemudian juga tadi sebenarnya juga yang paling sulit ya, salah satu kesulitannya adalah yang disampaikan Dr. Nova, yaitu sekarang banyak penyintas itu yang lebih memilih untuk jadi donor keluarga. Artinya mereka hanya mau donor saat keluarganya ada yang membutuhkan. Nah, ini kan
serba salah, masa mendoakan keluarganya ada yang kena gitu kan. Nah, Iya, itu dia saya juga sempat ngomong. iya, iya dok, memang benar seperti itu. Banyak yang penyintas itu ya karena mereka kayak istilahnya jaga-jaga kan, karena takut kan, karena melihat wah ini kasusnya kok gini, Iya. terus teman-teman kita makin banyak yang kena, kok jadi takut. Nanti takutnya kalau saya donor duluan, minggu depan teman saya atau keluarga saya ada yang butuh, terus saya nggak bisa donor itu, terus gimana? Nah, awalnya mungkin hanya 1-2 orang ya yang seperti itu. Nah, sekarang di komunitas penyintas banyak yang seperti itu, mayoritas sudah tidak banyak sekarang yang mau donor sukarela yang benar-benar datang ke PMI terus terserah darahnya digunakan oleh pasien siapapun. Begitu, Mbak Eci. Gitu, siap. Ini kita lanjut ke pertanyaan dulu nih ya dok, sama Mbak Nov. Kita dulu. Dari, ini saya bacain dulu pertanyaan dari Satrio Nugroho, katanya gini. Apa langkah atau program PMI terkait penyediaan plasma konvalens? Selama ini orang terlihat masih kesulitan untuk mendapatkan plasma. Nyari lewat grup WhatsApp katanya gitu, dan media sosial tapi nggak dapat. Nah, ini masih nyambung lagi nih. Apa sinergi PMI dengan pemerintah daerah atau lembaga berwenang lain dalam penyediaan plasma? Mungkin Dokter Nova dulu, boleh Dok? Oke, apa yang dilakukan PMI banyak. Sudah mulai ya apa tadi contohnya kita sampai datang ke beberapa institusi untuk ayo minta tolong, ayo dong dikumpulin kalau ada penyintas. Jadi kan ada klaster kantor, ada klaster rumah, ada klaster-klaster itu kan. Nah, yang paling mudah dikumpulkan adalah klaster kantor. Ya, klaster kantor itu jadi kalau misalnya ada mereka punya data penyintas yang bisa cukup jumlahnya cukup banyak, itu kita bisa datang untuk wawancara dan ambil sampel. Nah itu tadi. Tapi memang tidak semudah apa yang kita harapkan memang. Tadi saya contohnya dari 100, cuma ada 50, dan sampai akhirnya ternyata hanya 6 orang yang bisa donor plasma. Nah, itu satu. Jadi kita udah datengin, bahkan data ada kita minta data ke rumah sakit, minta data ke berbagai institusi, tapi mohon maaf memang ini karena terkait kerahasiaan, jadi memang tidak semudah itu untuk memberikan data pasien. Jadi kami juga ya agak kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Jadi kalau ditanya kami punya data nggak untuk penyintas, ya biasanya saya hanya bisa bilang kalaupun kami punya data penyintas, kami biasanya sudah duluan nyari itu minta untuk si penyintas itu untuk donor. Jadi kalau kami pikirannya adalah kalau kami punya ada penyintas itu kami akan minta untuk donornya untuk sukarela. Jadi bukan hanya untuk pasien tertentu. Tapi memang saat ini pasiennya banyak sekali, permintaan darahnya, plasmanya tadi saya bilang ya lebih banyak lagi. Ada yang minta sampai 5 kantong, ada yang 6 kantong. Ya, itu yang saya bilang jadi di antara supply sama demand memang lebih banyak kan si demand-nya daripada supply-nya. Nah, karena itu kita minta bantuan dari keluarga pasien karena biasanya kalau pasien itu kan artinya punya orang sekitarnya yang pernah kena juga gitu loh. Pasti dia tertular dari seseorang kan. Seseorang itu artinya dia punya kenalan atau keluarga yang bisa donor plasma. Nah, itu yang diminta untuk ayo dong donor plasma gitu. Jadi kita kalau ditanya apa yang kita sudah usahakan udah cukup banyak. Saya bahkan sampai pernah nelponin pada saat saya punya data penyintas itu saya teleponin satu persatu orangnya. Tapi mohon maaf memang ada juga yang ya ada yang jawabannya apakah kenapa harus saya, nanti aja kalau ada keluarga saya yang sakit dan segala macam. Jadi memang kalau ditanya apa yang sudah kami lakukan cukup banyak, bahkan juga ada kayak di Bogor itu mereka Bogor itu bekerja sama dengan kelompok penyintas. Nah itu dia bisa tiap bulan adain ngumpulin orang penyintas ini untuk wawancara dan ambil sampel. Nah tapi ya masing-masing jadi punya cara sendiri untuk mencari pendonor plasma ini, tapi memang ada
ya saya bilangnya kembali lagi pendonor plasma ini eksklusif ya. Mungkin nanti Bu Leonika bisa bantu juga apa bagaimana apa aja yang sudah dilakukan, pasti karena itu kan kerjasama juga dengan TNI kan. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan cukup banyak, mulai dari pencanangan nasional sama dibantu oleh Wakil Presiden. Nah itu sudah kita lakukan. Terus eh, kalau ada misalnya selebgram atau apapun yang punya punya power untuk diminta untuk donor, kita taruh di dalam IG atau apapun. Jadi sosial media itu jalan sangat dipakai sekali untuk mencari para pendonor plasma ini. Tapi memang bahkan nomor-nomornya kami itu sudah disebarluaskan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau donor plasma, bisa hubungi nomor-nomor tersebut. Nah, cuman pernah dapat juga. Kenyataannya adalah nomor-nomor tersebut pada akhirnya dipakai untuk menghubungi kalau ada pasien yang butuh plasma. Jadi kalau ditanya berapa banyak yang menghubungi karena butuh plasma dibandingkan berapa banyak yang menghubungi untuk donor, itu ya saya bisa bilang di antara pernah sehari itu 100 orang menghubungi untuk nyari plasma, sementara yang menghubungi untuk donor plasma adalah 0 orang. Jadi kebayang. Jadi itu nomor itu sampai jam 3 malam pun kita ada telepon yang minta plasma segala macam. Tapi kalau yang mau menghubungi untuk dok, saya penyintas, saya mau donor plasma. Nah, itu bisa dihitung pakai jari. Jadi memang sangat sedikit sekali. Kalau ditanya apa saja yang sudah dilakukan, banyak sekali. Jadi itu memang apa memang susah, emang saat ini sih pasiennya yang banyak sekali gitu. Mungkin Bu Leonika ya berikutnya. Oh iya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, saya setuju sekali dengan kayak putus. Kita ke Mbak Leo nih. Halo Mbak iya. Leo. Halo, Mbak Eci. Halo. Ya. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Leo nih dari Ragil Samusir. Katanya, Riblood nggak tertarik bikin sistem kayak MLM dalam menjaring pendonor plasma. Kemudian masih pertanyaan dari Mas Ragil juga, katanya gini, dari total user atau pendonor aktif di platform Anda, berapa persen yang sudah donor plasma? Silakan Mbak Leo. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya Mas Ragil ya. Jadi untuk sistem MLM ini ya mungkin kalau bisa dibilang kayak referral ya, kayak teman ajak teman gitu kan. Ya, sebenarnya itu mungkin memang belum ada ya. Karena kalau sekarang kan kalau melihat minat pendonor itu yaitu tadi ya mungkin bukan karena mereka nggak ada minat ya, sebenarnya mereka ya mau donor tapi ya takut keluar rumah, terus juga keluar rumahnya mesti 2 kali walaupun kita sudah edukasi tentang protokol kesehatan yang ketat di PMI, bahwa di PMI ini kan beda dengan rumah sakit ya. Kalau PMI yang pasti yang datang ya orang sehat ya kan, orang yang mau donor, jadi pasti aman. Nah makanya sudah dihimbau seperti itu ya, tapi namanya orang ya mungkin masih ada rasa takut. Tapi kalau misalnya ada ini reward gitu kan, ada bingkisan menariknya itu dari, nah itu mungkin orang baru iya ya bolehlah mau berangkat kayak gitu. Nah saya menarik sebenarnya sekarang itu mulai banyak sih teman-teman atau anak-anak muda, mereka itu karena istilahnya ya kalau donor pertama itu takut sendiri, biasanya pasti ajak teman, terutama ngajak temannya yang sudah pernah donor atau bahkan temannya yang sudah pernah donor ngajak teman-temannya atau pacarnya yang belum pernah donor jadi donor juga gitu. Nah itu sudah mulai banyak. Ada yang satu keluarga datang rombongan hari Minggu ke PMI. Biasanya kan kalau keluarga jalan-jalan ke kebun binatang atau ke mall ya, ini satu keluarga ke PMI gitu. Nah itu menarik gitu. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang reward sebenarnya dari PMI sudah ada reward yang sangat menarik. Kalau donor 100 kali ketemu presiden gitu kan. Nah itu sudah sangat menarik. Belum nyampe ya, saya juga belum nyampe itu, belum sebanyak itu. Jadi sudah ada levelnya gitu kan, kayak MLM juga ya, walaupun bukan yang tadi ya marketingnya multi level, tapi at least sudah ada levelnya. Kalau 75 kali ketemu gubernur, 50 kali itu ketemu wali kota atau bupati gitu kan. Tapi ya memang harus perlu konsistensi gitu ya dari pendonornya supaya jadi pendonor rutin yang sukarela seperti itu. Nah untuk
berapa persen user blood, kalau kita mayoritas bisa dibilang mungkin 90%-nya itu adalah pendonor darah biasa, gitu ya. Kalau untuk pendonor plasmanya memang masih belum banyak di Riblat ini, mungkin kisarannya itu bahkan hanya ada 1.000 mungkin ya, dari sekarang ada 50.000, bahkan nggak nyampe 10% ya. Nah, makanya jadi masih sedikit untuk yang donor plasma, dan mayoritas dari mereka akhirnya ketika sudah mentok ya donor plasmanya, artinya titer antibodinya sudah habis, akhirnya convert jadi donor biasa gitu. Nah, karena kan ya itu tadi ya, kalau sudah donor plasma mungkin cuma bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Ada sih yang sampai 10 kali itu ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang gitu. Tapi ya mayoritas cuma beberapa kali ya. Mungkin karena sudah 3 bulan, lebih dari 3 bulan, titer antibodinya berkurang. Jadi ya mereka kita arahkan jadi donor biasa. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya jawabannya untuk Mas Ragil. Terima kasih. Nih, ke dokter nih, Dokter Nova, ada pertanyaan gini. Dari Rakov Gasan Yusuf, katanya gini. Kalau anak kecil pernah kena COVID, apa bisa donor plasma? Katanya gitu, dok. Oke, kalau kita lihatnya adalah usianya untuk pendonor plasma konvalesen, kita kembali lagi dibatasi 18 sampai 60 tahun karena pemikirannya adalah orang tersebut baru sakit ya. Kalau secara donor darah biasa pun minimal adalah 17 tahun. Jadi kenapa 17 tahun? Karena dianggap bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus persetujuan dari orang tua terlebih dahulu. Nah, itu yang jadi kalau misalnya untuk donor plasma kita mintanya 18 sampai 60 tahun. Anak-anak biasanya belum bisa untuk ini. Karena kita mikirnya juga berat badan anak kecil itu biasanya tidak terlalu berat, artinya total blood volume itu juga tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kami ambil dengan jumlah banyak, takutnya malah si pendonornya ini akan pingsan. Jadi kembali lagi, untuk pengambilan plasma ini kita ada ilmu lagi untuk ngitung-ngitung berapa sih volume plasma yang bisa diambil, berapa volume darah yang bisa diambil. Nah, itu yang makanya lumayan. Makanya persyaratan-persyaratan itu dibuat, dasarnya adalah itu. Kemudian pertanyaan kembali lagi buat Mbak Leo nih, Mbak. Kembali lagi dari Mas Satrio Nugroho. Banyak banget nih pertanyaan. Kayaknya kalau nanya 5 ketemu kita nih, Mas Satrio. Ini pertanyaan gini, apa treatment yang dilakukan Riblat dalam mengedukasi kaum milenial, terutama penyintas COVID tentunya, agar mau dan sadar untuk berbagi plasma? Oke, terima kasih untuk Mas Satrio. Jadi mungkin salah satu strategi yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan konten kreator. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Nova bahwa memang harus ada influencer ya yang membantu menyampaikan atau mengkomunikasikan tentang pentingnya donor plasma ini. Nah, supaya mengajak ya mungkin followernya atau penggemarnya itu untuk mencoba donor plasma atau setidaknya membagikan informasi donor plasma ini ke lingkarannya. Nah, salah satunya kita kolaborasi dengan channel edukasi, salah satu yang terbesar di Indonesia namanya Kok Bisa. Mereka YouTube channel subscribernya sudah di atas 2 juta follower atau subscriber. Itu mereka sudah berapa kali dari tahun lalu itu memposting puluhan kali tentang donor darah biasa, donor plasma konvalesen. Iya, jadi strateginya itu ya, kalau menurut saya ya balik lagi ini kan permasalahan nasional. Saya harap ya tidak hanya PMI saja yang bekerja, tapi juga ya masyarakat, semua organisasi, perusahaan, komunitas harus membantu kita sebagai orang-orang individunya. Mungkin ya kalau belum kena COVID ya alhamdulillah ya, tapi kalau sudah kena ya itu tadi coba apakah memenuhi syarat untuk donor plasma, ayo datang ke PMI terdekat yang bisa memproses donor plasma konvalesen. Kalau belum kena, bantu share ke teman-temannya, mungkin ada yang penyintas, coba diajak donor plasma, seperti itu. Nah, terus juga ya itu tadi ya salah satu strateginya juga ya kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin bekerja di perusahaan, nah coba dipropos juga ke HR dari perusahaan tersebut untuk mendata siapa saja penyintasnya. Nah ini sebenarnya juga salah satu langkah yang strategis sekali dan sangat efektif gitu.
setelah yang pencanangan nasional yang dilakukan oleh PMI pusat itu kan jadinya ada banyak BUMN yang akhirnya menggerakkan karyawannya di data. Ayo siapa yang jadi penyintas, terus PMI-nya jemput bola gitu. Jadi jemput bola, screening. Nah nanti yang lolos diberangkatin bareng-bareng rombongan donor di PMI. Nah itu menurut saya sangat efektif sekali gitu kan. Apalagi kalau datang perintahnya dari HR ya atau dari bosnya langsung, wah itu sangat tergerak lah, itu lebih cepat gitu. Ya itu mungkin beberapa strategi yang ya kalau sekarang mungkin karena jangkauannya Riblat kita baru kenalnya dekatnya sama yang di daerah Jawa Timur ya. Harapan kita nanti juga bisa mulai membantu yang di daerah lainnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Lydia Sari untuk Dokter Nova nih dok. Katanya gini, kalau golongan darah O, apakah bisa mendonor plasma ke semua jenis ini dok? Ke semua golongan darah. Kalau dulu mungkin pada saat sekolah tuh pernah diajarin ada yang namanya donor universal, ada resipien universal gitu kayaknya. Tapi kalau kita bicaranya untuk keamanan, itu artinya donor itu harus golongan darah yang sama. Hanya keadaan emergensi di mana pasiennya tidak bisa diperiksa golongan darahnya, baru diberikan golongan darah O resus negatif. Dan itu pun untuk sel darah merah. Tapi kalau kita ngomonginnya plasma, itu artinya beda lagi karena kita bicaranya di dalam plasma adalah kalau sel darah merah kita bicaranya antigen, kalau di plasma kita bicaranya antibody. Jadi memang lumayan ini tricky, tapi kalau di saran yang sebenarnya yang diberikan adalah harus golongan darah yang sama. Karena periksa golongan darah sendiri itu tidak sampai 5 menit, jadi artinya pasien harusnya bisa tahu golongan darahnya apa, karena hanya pemeriksaannya sedikit, hanya perlu waktu sebentar, artinya harus diberikan golongan darah yang sama. Kemudian untuk Dr. Nova dan Mbak Leo nih pertanyaannya. Dari Fatan Sinaga, katanya gini, mengenai partisipasi donor plasma, daerah mana paling banyak dan mana yang rendah? Lalu untuk daerah yang rendah, apakah ada relevansinya dengan angka kematian di daerah tersebut? Silakan Dr. Nova lebih dulu. Kalau kita ngomongin nasional, ya memang saat ini yang paling banyak adalah di Surabaya ya untuk pendonor plasmanya, terus yang kedua adalah di DKI dan itu memang kembali lagi kota-kota besar karena penduduknya lebih banyak dan secara mungkin lebih mudah untuk mengajak ininya dibandingkan kalau di kota-kota yang lebih kecil posisinya. Nah itu jadi kalau selain alatnya juga lebih banyak, juga penduduknya lebih banyak, sehingga lebih mudah untuk mencari donor plasmanya. Jadi kalau ditanya apakah itu berdasarkan banyaknya penderita atau tidak, ya kalau saya sih lihatnya saat ini penderita ada masa di mana paling banyak di Surabaya, nanti ada masa yang banyak di Jakarta, jadi kita nggak bisa bilang seberapa banyak yang paling banyak di mana. Jadi untuk saat ini sih ya yang saya lihat sih baik Jakarta maupun Surabaya kan kedua-duanya masih termasuk dalam zona merah ya untuk COVID-19 ini. Jadi memang karena pasiennya banyak, karena kembali lagi penduduknya banyak, orangnya lebih mudah untuk berkumpul sehingga lebih mudah untuk penyebaran penyakitnya sendiri. Ya. Silakan Mbak Leo. Ya, benar sekali. Saya setuju dengan Dr. Nova. Jadi memang beberapa waktu lalu ya, bahkan mungkin sampai sekarang saat ini perolehan yang paling banyak masih di Surabaya. Nah, tapi kembali lagi terkait yang plasma konvalesen ya, ada relevansinya dengan kematian atau tidak. Saya rasa ya ini balik lagi plasma konvalesen ini adalah terapi, bukan obat yang pasti akan mujarab menyembuhkan COVID gitu ya, enggak. Itu terapi dan juga ada efektivitasnya itu kan tergantung dari pasiennya juga. Seberapa kritis atau gejalanya seberat apa, apakah ada komorbid dan lain-lain, itu kan ada faktornya banyak. Seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana penanganan rumah sakitnya. Nah, jadi kalau saya bilang tidak bisa dikaitkan secara langsung ya dengan misalnya donornya paling banyak di Surabaya, otomatis
yang jumlah meninggalnya paling dikit, terus yang sembuh paling banyak, itu ya juga belum tentu bisa langsung dikaitkan. Nah, balik lagi juga sinergisitas tadi ya, antar masyarakat, organisasi, dan juga pemerintah daerahnya. Nah, kalau mungkin saya bisa cerita di Surabaya kenapa bisa paling banyak ya, karena semuanya bergerak, maksudnya tidak hanya PMI-nya itu berpangku tangan ya, atau artinya masyarakatnya berpangku tangan menunggu PMI-nya bergerak. Ya, kita sebagai masyarakat harus bergerak. Kita punya komunitas ya harus bergerak. Gitu. Di Surabaya untungnya Pemkotnya sangat-sangat mendukung gitu. Contohnya saja dinas-dinasnya itu dinas Kominfo, dinas Humas itu ya, bagian Humas itu semua mengkampanyekan donor plasma, tidak hanya di instansi tapi juga sampai ke masyarakat umum. Wali kotanya yang baru aja itu baru terpilih itu ya, hari pertama kerja datang ke acara donor plasma konvalesen gitu. Nah, itu bagusnya Surabaya. Nah, maksud saya mungkin ya kalau daerah lain mungkin bisa bersinergi seperti itu, Pemdanya atau Pemkot atau Pemkapnya bisa seperti itu, dan juga komunitas dan instansi atau perusahaannya bisa bergerak bersama seperti Surabaya. Saya yakin juga nanti daerah lain juga perolehannya pasti akan naik. Ya, itu ya mungkin itu dari saya jawabannya. Iya, saya jadi ingat ada satu waktu ada presentasi dari berbagai negara di luar itu kayak di Inggris itu begitu mereka jadi kalau ada pasien butuh tinggal kasih gitu karena stoknya sudah ada lebih dahulu gitu. Sementara kalau sekarang ya kita juga ada permasalahan di pendonornya itu sih calon pendonornya ya Bu Leonita. Iya benar Dokter Nova. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari ini. Pertanyaan sebenarnya banyak banget, cuma waktu kita terbatas. Ini pertanyaan terakhir dari Retnowati Dasijo untuk Dokter Nova. Katanya gini dok, apakah untuk usia lansia ada kriteria nggak menerima donor plasma? Ya, kalau untuk sebagai pasien ya kembali lagi yang harusnya bisa menjawab, mohon maaf, kembali lagi harusnya adalah dokter paru karena dia yang memegang ini pasiennya. Ya lihat juga seberapa penyakitnya seperti apa, dan ada beberapa, saya sih lihatnya ada beberapa pasien yang bahkan misalnya setelah diberikan plasma konvalesen hasil pas diperiksa PCR-nya sudah negatif, tapi karena kalau misalnya lansia, mohon maaf, biasanya komorbidnya banyak, ada komorbidnya, terus juga ya berarti fungsi parunya juga lebih mudah untuk rusak, jadi penyakitnya juga bukan cuma ngomongin fungsi paru, ada masalah di misalnya kadar gulanya, ada yang tinggi. Nah, jadi pada saat secara virusnya sudah hilang, tapi gulanya masih belum turun juga dan segala macamnya, itu yang mesti di kenapa. Jadi kalau plasma konvalesennya sudah pada saat, maksudnya kalau virusnya udah nggak ada, tapi kadar gulanya masih masalah, nah itu nggak, walaupun berikan plasma konvalesen berulang-ulang juga tidak akan ada gunanya. Jadi kembali lagi plasma konvalesen itu lebih ke arah untuk buangin virusnya, tapi kalau masalah terhadap hal-hal lain, misalnya gulanya, hipertensinya, fungsi parunya, nah ini harus ada terapi yang lain yang bikin si pasien jadi bisa lebih cepat sembuh. Jadi, nah, kita udah masuk ke closing statement. Mungkin Mbak Leo dan Dr. Novi bisa kasih closing statement mungkin untuk penyintas COVID-19 seperti apa? Mungkin dari Mbak Leo dulu bisa. Oke, siap. Ya, mungkin penutup Halo. dari saya. Ya, halo. Sudah ya, ya. Ya, jadi untuk rekan-rekan penyintas itu saya harap berani dan mau ya, karena Anda sudah sembuh. Nah, sudah saatnya Anda menyembuhkan orang lain di luar sana. Itu ya, saatnya berbagi kebaikan atau bisa dibilang berbagi nyawa itu ya melalui donor plasma konvalesen. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian Dokter Nova. Ya, saya setuju banget sama Bu Leonika, jadi isinya sama. Ya, kembali lagi. Tapi saya juga menambahkan untuk donor, mohon jangan menunggu-nunggu begitu Anda dinyatakan. Dan kalau dia donornya lebih cepat, kemungkinan untuk donor berulang itu lebih besar dibandingkan kalau
nanti dia donornya hampir 2 bulan kemudian atau bahkan hampir 3 bulan kemudian. Jadi dengan lebih banyak donor itu artinya lebih banyak pasien yang bisa dibantu. Jadi saya. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Dr. Nova dan juga Mbak Leonika. Terima kasih viewers sudah menyimak obrolan menarik ini. Saya mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih untuk viewers. Pokoknya jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan untuk penyintas COVID. Mari sama-sama bekerja sama untuk menyelamatkan sesama pasien COVID-19. Saya Siartada undur diri dari Bincang Online JPN.com kali ini. Sampai berjumpa di Bincang Online selanjutnya. Dah. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Leo. Terima kasih Mbak Ici. Terima kasih Dr. Nova. Sehat selalu. Sukses ya Bu Leonika. Amin. Sukses juga Dr. Nova. Mohon Tetap bantuannya buat Surabaya. Siap, siap. Pasti kita tetap bergerak terus. Ya, semangat. Mantap. Makasih Bu Yesi.